Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan sehari-hari. Jadi di hari ini aku akan share ya teman-teman untuk 4 jenis tabungan yang aku terapkan karena di beberapa video kemarin itu sering banget pertanyaan untuk dana apa saja dan juga tujuannya, biasanya untuk apa, berapa, dan di sini akan aku jelaskan satu persatu ya teman-teman. Disclaimer dulu, tidak ada bermaksud ria atau pamer, silakan teman-teman ambil sisi positif dan juga manfaatnya. Karena aku percaya dan juga yakin siapa tahu dari postingan ini ada yang tergerak hatinya untuk mau memulai sama-sama ya teman-teman, walaupun sedikit demi sedikit. Karena perubahan sekecil apapun mungkin tidak akan terjadi ketika tidak mau memulainya di hari ini. Jadi yuk jangan nunggu nanti-nanti, jangan nunggu 2025 dulu. Yuk mulai hari ini kita tulis apa saja yang mau kita perjuangkan, impikan, dan juga wujudkan supaya kita ada motivasi untuk terus berprogres dan berubah ya teman-teman. Oke, jadi untuk 4 tabungan yang aku terapkan ini sebenarnya udah sering ya aku sharing, tapi berhubung untuk beberapa komentar teman-teman yang mungkin baru untuk kenal channel aku, jadi di sini akan aku jelaskan ya teman-teman. Nah, untuk metode tabungan yang pertama itu challenge nabung emas. Itu biasanya aku terapkan di awal bulan teman-teman. Untuk tujuannya ini masih untuk mengcover jangka pendek ya teman-teman. Meliputi apa aja sih yang kebutuhannya itu mendesak atau tidak bisa aku cover dari uang gaji ya. Biasanya aku pakai tabungan ini. Nah, ini itu disisihkan ketika awal gajian sebesar 600.000, tapi untuk nominalnya ini tidak tetap atau tidak menentu ya. Kadang kalau misalkan ada kebutuhannya lagi banyak banget, itu aku tetap nabung cuman setengahnya ya teman-teman. Jadi sebesar 300.000 rupiah. Yang penting dari si uang gaji ini ada nempel ya, jangan sampai ngeplos banget gitu. Nah, biasanya untuk pembelian emasnya ini kadar 8 karat 1 gram per bulan atau biasa beli setengah gram ya, menyesuaikan aja dengan kebutuhan di bulan tersebut. Ini nggak nentu ya teman-teman, pembeliannya kadang bisa cincin, jadi menyesuaikan aja dengan budget ya. Kalau misalkan ada budget lebih itu baru beli gelang, atau ada model yang aku suka misalkan dengan barat 2 gram itu biasanya aku tuker tambah. Nah, kemarin itu ada yang komen, gimana sih Bun supaya kita nabung tapi tidak terbebani setiap harinya. Nah, ini sesuai pengalaman aku dulu ya teman-teman. Jadi sebelum aku bisa untuk memulai nabung 1 bulan 1 gram, itu dulu masih di challenge nabung itu 1 hari 10.000. Jadi untuk 30 hari atau 1 bulan hanya bisa mengumpulkan sebesar 300.000 rupiah. Nah, pas masih harga emas itu 450.000 per gramnya teman-teman. Otomatis untuk pembeliannya itu aku nggak bisa setiap bulan. Jadi pembeliannya kadang 2 bulan 1 kali atau 3 bulan 1 kali. Nah, buat teman-teman yang baru memulai itu bisa juga menyesuaikan aja dengan kemampuan, mulai dari 5.000 boleh, 2.000 boleh, tinggal dikalikan aja dengan jumlah bulannya dan juga targetnya juga ya. Misal untuk kemampuan kita menabung sehari itu 15.000, otomatis 1,5 bulan kita udah bisa beli emas 1 gram ini. Aku sarankan langsung pembeliannya ke emas muda aja, karena emas muda tidak mengikuti harga pasaran. Jadi kalau dijual pun lagi butuh itu masih bisa langsung dijual dan nggak begitu rugi banget gitu ya. Dan untuk pemula mungkin aku sarankan kenapa harus beli emas dulu. Teman-teman, kalau misalkan kita menabung terus goals dibelikan suatu barang, itu pasti semangatnya bakal menggebu-gebu selanjutnya, karena tabungan di emas ini kelihatan teman-teman, kelihatan fisiknya, kita pakai setiap hari, jadi perasaannya itu pasti akan terus termotivasi karena barangnya itu dipakai ya. Beda halnya ketika nabung di rekening, itu nggak kelihatan teman-teman, godaannya itu lebih gede ya, ketika kita butuh gampang banget buat ngambilnya. Beda halnya kalau udah jadi barang kan jadi sayang ya kalau misalkan kita jual kayak gitu. Jadi yuk bismillah, mulai dulu, tidak ada kata terlambat, mulai aja dulu. Walaupun pembeliannya 2 bulan 1 kali, 3 bulan 1 kali, nggak apa-apa teman-teman, dikit-dikit, yang penting konsisten. Dan ketika kita butuh, inilah teman-teman penolong utama kita yang bisa mensupport keluarga, mensupport pak suami, mensupport diri sendiri juga. Sekali lagi, menabunglah mulai dari jangka pendek terlebih dahulu. Ketika sudah punya pegangan jangka pendek, kita mulai lanjut ke jangka panjang, yaitu logam mulia atau emas antam ya teman-teman. Nah, selanjutnya di poin yang keduanya yaitu tabungan saving challenge. Nah, kenapa aku sangat seneng banget ketika nabung saving challenge? Karena di poin pertama aku
udah menyisihkan untuk kebutuhan utama atau untuk kewajiban ya. Jadi itu aku sangat amat prioritaskan. Nah, di saving challenge ini tujuannya untuk mewujudkan keinginan. Namanya perempuan atau suami istri itu pasti banyak banget keinginan ya teman-teman. Jadi di sisi lain kami tetap bisa menabung untuk jangka pendek, tapi di sisi lain juga kami bisa memenuhi untuk keinginan kami ya, meliputi tas, sepatu, perintilan dapur. Itu tuh pasti wajar banget ada keinginan kayak gitu. Nah, untuk menunjang atau mewujudkannya kami menabung saving challenge. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti aku dari lama itu sering banget aku bongkar saving challenge receh ya teman-teman, dan sudah banyak banget barang yang aku beli dari saving challenge ini. Ada tas, kemudian chopper, ada sepatu, kemudian kemarin magicom ya teman-teman. Alhamdulillah syukurillah di sisi lain kami tetap bisa menabung untuk tujuan utama, dan di sisi lain juga kami tetap bisa memenuhi gitu ya untuk kebutuhan rumah dan juga keinginan kami. Nah, ini contoh saving challenge yang aku punya. Itu kemarin yang 2000 sudah dipanen ya teman-teman, aku beliin tas. Ini ada saving challenge 5000 dan juga 10.000. Nggak banyak, yang penting ada ya. Ketika ada kebutuhan atau keinginan yang dibeli itu ada uangnya, yang penting kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk pengisian saving challenge ini disisihkan di akhir bulan dari sisa anggaran teman-teman. Jadi setiap evaluasi bulanan ada sisa dari keseluruhan pos keuangan itu aku kumpulin. Kalau ada nominal 2000, 5000 dan juga 10.000 itu aku masukin ke saving challenge. Kemudian untuk lebihannya kayak nominal 20.000, 50.000 itu biasanya untuk self reward atau aku ajak family time, suami dan juga anak aku jajan keluar ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya di poin yang ketiga, tabungan yang aku terapkan yaitu tabungan dana aman teman-teman. Mungkin teman-teman baru denger ya, karena ini baru aku share ya. Nah, tabungan dana aman ini untuk nge-backup apapun kebutuhan yang membutuhkan dana ekstra teman-teman. Nah, tujuannya biasanya itu untuk mengcover kesehatan, entah itu untuk pembelian obat atau segala macam, aku pakai dari dana aman ini untuk pulang kampung, ganti oli, bersihin AC, servis motor, jalan-jalan, pokoknya dana-dana yang tidak bisa diprediksi ya teman-teman, pakainya di dana aman ini. Nah, jadi kenapa aku tidak membuat sinking fund terpisah antara dana kesehatan, servis segala macam. Jadi supaya ngisinya itu nggak bingung dan nggak terlalu banyak. Berhubung penghasilannya pun hanya dari satu sumber, yaitu dari Pak suami saja, dan gajiannya pun hanya 1 bulan 1 kali. Jadi kami ngisinya itu menyesuaikan, yang penting poinnya jelas dan juga tujuannya juga jelas ya. Jadi kami tidak pisahkan satu persatu ya teman-teman. Karena kemarin ada pertanyaan juga, Bun, kalau misalkan mau beli obat pakainya dana mana? Bun, kalau misalkan mau pulang kampung pakainya dana mana? Nah, aku pakainya dari tabungan dana aman yang biasanya aku sisihkan di awal bulan, dan untuk metodenya aku simpan di rekening supaya lebih gampang ya ketika ada kebutuhan. Yang mengeluarkannya itu harus via online ya teman-teman, jadi supaya nggak bolak-balik. Untuk dana aman ini kami alokasikan aja di rekening. Nah, selanjutnya untuk yang keempat, tabungan yang aku terapkan yaitu tabungan dana anak teman-teman. Ini untuk tujuannya bisa biaya untuk pendidikan, biaya TK, kebutuhan ngaji, kebutuhan belajar, atau menunjang alat ilmu pengetahuan ya teman-teman. Apapun itu, entah ikro, sejadah, apapun yang anak aku butuhkan, aku pakainya dari sini. Ini untuk dana yang aku sisihkan setiap bulannya 50.000 sampai 100.000. Yang terpenting dari 1 bulan ini ada keisi ya teman-teman, walaupun cuman 50.000. Nah, jadi untuk targetnya dan juga pengisiannya ini menyesuaikan aja ya. Untuk setiap kebutuhan keluarga itu pasti berbeda-beda, tapi tujuan kita itu pasti sama ya teman-teman, untuk bisa upgrade kehidupan lebih baik lagi. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai, tidak ada kata menyerah ya teman-teman. Ayo dimulai dulu, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Gak ada hasil yang instan ya tanpa perjuangan yang ekstra. Jadi yuk jangan menyerah, kita mulai satu persatu, mulai dari tabungan receh sekalipun. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.